Salam sahabat Kristus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini, kita kembali bertemu pagi hari ini bersama-sama kita sharing firman Tuhan dalam program sharing Minggu Pagi. Program yang kami harapkan bisa membangun iman, menambah wawasan, dan membuat kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dasar kebenaran firman Tuhan pada sesi kali ini saya bacakan dari Yohanes pasal 1 ayat 12. Sebuah bagian firman Tuhan yang tentu tidak asing bagi semua kita. Firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sahabat Kristus, beberapa waktu yang lalu ada seorang pejabat pemerintahan yang berkata bahwa lebih enak itu jadi anak presiden. Semua orang pasti menginginkan untuk menjadi anak presiden. Mungkin hal ini berkaitan dengan fasilitas, berkaitan dengan kemudahan-kemudahan, dan segala hal yang bisa didapatkan dengan tidak banyak kesulitan. Namun perhatikan firman Tuhan sudah membuka bagi kita bahwa setiap kita yang menerima Tuhan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ada status yang istimewa yang kita miliki, lebih daripada sekedar menjadi anak pejabat atau bahkan menjadi anak seorang presiden, yaitu kita menjadi anak-anak Allah. Kata kuasa di dalam Yohanes 1 ayat 12 memiliki pengertian eksosia. Eksosia ini berarti otoritas. Kita diberikan otoritas ketika menjadi anak-anak Allah. Apa yang kita dapatkan ketika kita menjadi anak-anak Allah? Yang pertama, kita pindah posisi dari kerajaan gelap menuju pada kerajaan terang. Kita semua adalah kita semua ini dulunya adalah penghuni kerajaan gelap yang pasti akan masuk di dalam penghukuman yang kekal di neraka, di perapian yang tak terpadamkan. Tapi ketika kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pindah posisi dari dalam maut kepada hidup, dari gelap menuju terang, dari situasi yang tidak menentu menuju kepada kepastian. Kita memiliki perpindahan posisi. Di situ yang kita nikmati. Bahwa kita memiliki keselamatan di dalam nama Yesus Kristus. Dari posisi yang kita tidak jelas keselamatan kita, yang kita pasti dihukum karena kita berdosa, menjadi memiliki penebusan oleh darah Yesus. Kuasa itu membuat kita pindah posisi. Hal yang kedua yang kita miliki dari kuasa yang Tuhan berikan bagi kita yaitu adalah kita memiliki hak istimewa untuk meminta apa saja yang kita perlukan, yang kita inginkan dengan akses yang tak terbatas. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Seorang budak, seorang hamba, dia hanya mendapatkan belas kasihan dari tuannya. Apa yang diberikan oleh tuannya, itu yang dia terima. Tapi seorang anak, dia mendapatkan hak istimewa, bisa meminta apapun yang dia inginkan. Anak saya bebas minta apapun yang dia mau, yang dia kehendaki. Tinggal tunjuk, tinggal uh, memilih apa yang dia mau. Tentu sesuai dengan kemampuan kami, tentu sesuai juga dengan uh, daya pikirnya. Karena dia seorang anak tentu tidak akan mungkin meminta hal-hal yang di luar nalar. Saya ingat ketika anak saya masih kecil, masih sekitar umur 2 tahun atau 3 tahun. Kami ajak ke swalayan, ke minimarket, ya semacam Indomaret atau Alfamart. Saya ajak pertama kalinya dia datang. Ketika dia datang ke minimarket, kami memberi kebebasan. Adik mau milih apa? Dia datang ke satu rak, terus melihat-lihat barang-barang yang bagus-bagus, makanan-makanan, snack-snack yang baik-baik, yang menyenangkan menurut dia.
dia berkata, apa ya, apa ya, pindah gerak yang berikutnya, apa ya, jadi setengah jam hanya nunggu dia milih dengan berkata, apa ya. Tapi kami bebaskan. Mengapa? Karena dia anak saya, karena dia putri saya, dia bebas memilih apa. Kalau seorang budak, seorang hamba, dia hanya mendapatkan jatah dari tuannya sesuai dengan belas kasihan. Dia tidak bebas memilih, dia tidak berhak untuk menolak atau uh, memilih yang lain. Tapi seorang anak, seorang putra, anak-anak Allah, dia bisa memiliki akses yang tak terbatas dan meminta pada bapaknya apa yang dia ingin. Anak presiden tentu terbatas kekuasaannya, tentu terbatas fasilitasnya, hanya sebatas ketika ayahnya memerintah. Seorang presiden berapa lama sih jabatannya? Durasinya 5 tahun, paling lama 10 tahun, dua kali periode pemilihan. Setelah tidak jadi presiden, tentu fasilitas yang didapat oleh anak presiden tidak sebanyak ketika dia menjadi anak presiden yang di waktu yang sebelumnya. Ada banyak hal yang sudah mulai terbatas. Tapi ketika kita memiliki Yesus Kristus sebagai Bapa kita, sebagai pribadi yang memiliki kita, dan kita tinggal di dalam Dia, kita memiliki akses yang tak terbatas. Kapanpun kita datang pada Tuhan, jam berapapun, tengah malam sekalipun, kita berdoa, meminta apa yang menjadi pergumulan kita, kebutuhan kita. Tuhan Yesus sanggup sediakan. Ketika saya menyatakan diri untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, saya berkata pada Tuhan, saya cuma bisa berkata, siap Tuhan, untuk apapun yang kau perintahkan. Karena saya tidak digaji dari lembaga, tidak digaji dari organisasi, pelayanan manapun, tidak digaji dari gereja atau persekutuan doa atau apapun. Tapi ketika Tuhan meminta saya untuk melayani dia, saya cuma bisa berkata, siap Tuhan. Karena saya percaya, kalau Tuhan yang memerintahkan saya, Tuhan pasti menanggung hidup saya juga serta keluarga. Demikian juga dalam kehidupan sekalian semua kita. Meskipun Anda tidak harus menjadi full timer melayani Tuhan sepenuh waktu seperti saya. Tapi ketika kita minta pada Tuhan, dia sanggup sediakan dengan akses yang tak terbatas. Kita bisa datang pada Tuhan, meminta apapun yang menjadi kebutuhan kita, bahkan keinginan kita, untuk menyelesaikan pergumulan dan permasalahan kita. Jangan sungkan-sungkan datang pada Tuhan. Oke, jadi menjadi anak-anak Allah yang pertama, kita pindah posisi dari gelap pada terang. Betapa banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini masih berdoa, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya orang berdosa Tuhan, saya orang berdosa. Itu adalah orang yang tidak menyadari bahwa posisinya sudah pindah dari gelap pada terang, dari maut kepada hidup, dari situasi yang tidak menentu pada penebusan Kristus. Itu sama seperti orang masuk ke warung soto, sudah dibeli soto di depannya sesuai yang dipesan, dan dia masih berkata, berikan saya soto, berikan saya soto. Padahal soto itu ada di depannya, dia tinggal makan dengan lahap sesuai dengan yang diinginkan. Kita pindah posisi dari seorang yang tidak jelas menjadi seorang yang sudah diselamatkan. Anak-anak Allah pindah posisi. Itu eksosia. Dan eksosia yang kedua adalah bahwa kita memiliki otoritas. Kita bisa meminta apapun pada Tuhan tanpa batas dengan akses yang tidak terbatas. Karena kita memiliki Tuhan yang dia bukan memerintah di bumi ini saja. Dia adalah penguasa bumi dan sorga. Apa yang ada di bumi ini milik Tuhan. Semuanya tak terbatas. Mengapa kita harus hidup dalam kekhawatiran? Kita memiliki Tuhan yang tak terbatas. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami dengar, kami terima, kami ucap syukur. Kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami memiliki otoritas untuk berjalan di dalam nama Tuhan. Bahwa kami sudah pindah posisi dari pribadi yang tidak menentu, yang hidup dalam dosa, menjadi pribadi yang sudah Tuhan selamatkan. Dan juga kami memiliki akses yang tak terbatas untuk apapun yang kami inginkan, kami butuhkan, yang kami pergumulkan ketika kami bawa dalam doa, meminta kepada Tuhan.
Kau sanggup menyediakan bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Berkati setiap anak-anakmu dalam pergumulan yang dihadapi, kami percaya Tuhan Yesus lebih dari sanggup untuk menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, dalam kapasitas yang terbatas, kapasitas yang tak terbatas, kapasitas yang luas, kapasitas yang lebih dari apa yang kita dapat pikirkan dan doakan. Salam dari saya, Pendeta Oki Raharjo dari Hitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.